Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semua, selamat malam untuk kita semua. Oke, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, wow, berluar biasa. Oke, sebelum kita masuk pada materi pada malam ini, kita akan bermain games terlebih dahulu agar materi pada malam hari ini tidak membosankan, dapat membuat kita semakin fokus mendengarkan. Ada yang mau main game semua? Oke, ternyata semua mau main games. Gamesnya adalah Yesus berkata. Tentunya dalam semua games atau permainan ada sebuah sistem atau aturan. Aturannya seperti ini. Ikuti apa kata saya, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Paham? Ikuti apa kata saya, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke Bapak Ibu. Yesus berkata, pegang telingamu. Ada yang salah? Yesus berkata, pegang hidungmu. Oke, Yesus berkata, pegang hidungmu. Wah, ada yang salah nggak? Ternyata masih ada yang salah. Harus tetap fokus kepada Tuhan ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, hari ini saya akan berbicara mengenai hidup baru. Saya percaya hidup baru mampu mengubah hidup kita. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, seperti itu ya. Perkenalkan, nama saya Herianus Nuryadi. Saya KTM Distrik 1 Pontianak. Nah, apa itu hidup baru Bapak Ibu teman-teman semua? Ada yang tahu? Wah, terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang tahu? Wah, luar biasa ya, sangat menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Hidup baru berarti hidup dalam Kristus. Dan hidup baru berarti hidup di dalam perubahan. Artinya apa? Kita hidup selalu mengandalkan Allah, memusatkan hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan Allah kita. Yang awalnya di masa lalu kita hidup tidak baik, maka kita berubah menjadi baik. Inilah hidup baru. Oke. Yesus berkata, aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Hidup seperti apa? Hidup yang berlimpah-limpah dalam Yohanes 10 ayat 10. Artinya, Bapa punya kerinduan agar kita hidup dengan sukacita, hidup bahagia, hidup berlimpah-limpah dalam kasih. Namun realitas kehidupan masih banyak orang miskin, masih banyak orang menderita, berperangan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, cacat dan lainnya. Apakah ini bukti bahwa Yesus memberikan hidup yang berlimpah-limpah kepada kita? Apakah ini bukti Yesus mencintai, mengasihi kita, memberikan hidup yang bahagia? Kok masih banyak orang menderita, orang cacat, bahkan lebih buruk daripada kita sekarang? Ya, bukan berarti Yesus tidak mencintai kita. Kadang semua itu terjadi karena keegoisan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, apa sih menjadi kerinduan Bapa kepada kita? Mengapa kita harus memperoleh hidup yang baru itu sendiri? Kerinduan Bapa kepada manusia, oleh sebab itu Ia mengutus putranya wafat dan bangkit bagi kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi, mencintai kita. Dia ingin kita hidup berlimpah-limpah, hidup bahagia. Makanya Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Agar apa? Kita memperoleh hidup yang baru itu. Nah, Bapa mengutus putranya datang ke dunia menjadi juru selamat. Oleh sebab itu Allah juga menginginkan agar kita menjadikan siapa? Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Maka di dalam Dia segala dosa diampuni. Ya, Yesus mati ke dunia, Yesus mati datang ke dunia di kayu salib itu karena apa? Yesus mengasihi kita. Yang dapat mengampuni dosa siapa? Tuhan itu sendiri. Yesus mati di kayu salib itu karena apa? Karya Roh Kudus, yaitu cinta kasih Allah itu sendiri. Yesus mengutus Roh Kudus untuk membebaskan hidup kita. Seperti itu. Nah, permulaan hidup baru itu dapat terjadi karena apa? Yang pertama, pertobatan. Dalam Markus bab 1 ayat 5 dikatakan, Ia memperingatkan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa.
Dan yang ketiga, permulaan hidup baru itu adalah kesadaran akan dosa. Kita diajak untuk menyadari bahwa manusia telah tercemar dosa. Kita ini semua pendosa. Kita merasa bahwa kita selalu perlu Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan yang ketiga adalah iman. Artinya apa? Beriman kepada Kristus berarti menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus secara total, menjadikan Yesus sebagai pusat hidup. Baik Bapak Ibu sahabat semua, di akhir sesi ini saya akan sharing mengenai pengalaman pribadi saya. Dulu saya bukanlah seorang yang mau melayani Tuhan, tidak. Saya juga bukanlah seorang yang mau berdoa, tidak. Bahkan datang ke gereja merupakan sebuah kewajiban bagi saya. Jadi tidak ada niat untuk melayani lebih sungguh lagi. Singkat cerita, waktu itu usia saya SMP SMA, saya pernah ikut organisasi parade anak-anak metal seperti itu. Tidak jarang saya sering keluyuran malam, pernah minum, pernah merokok. Namun suatu peristiwa yang pertobatkan saya pernah ikut retret awal di tahun 2010. Saya mengenal Putri Karma dan CSE, bahkan katanya waktu itu ya karena retret dan dorongan kedua orang tua saya. Waktu itu dalam retret saya terpaksa harus ikut itu karena dorongan kedua orang tua saya. Namun di retret itu ada perubahan yang terjadi. Tuhan berbarui saya, Tuhan mengubah hidup saya. Sehingga dalam retret itu, singkat cerita, dalam adorasi dan dalam perjalanan Roh Kudus, saya merasa waktu didoakan merasa gemetar dan saya merasa diri saya sangat berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga waktu itu dengan sendirinya muncul kerinduan, oke Tuhan, saya mau melayani Engkau. Bahkan waktu itu saya sempat terdorong untuk menjadi seorang imam. Mulai di saat itulah, pulang dari retret itu, saya mulai aktif di KTM, mulai mau melayani Tuhan, mulai mencintai Tuhan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya meninggalkan kehidupan lama saya itu. Pernah ikut anak parade atau metal, saya tinggalkan itu semua. Tidak pernah lagi ikut kegiatan seperti itu. Dan saya ngerasa bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mengubah kehidupan saya menjadi baru waktu itu. Kehidupan lama saya benar-benar ditinggalkan dan saya menjadi orang yang baru dalam acara retret itu. Perubahan itulah yang terjadi hingga saat ini. Saya sangat senang bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama dalam komunitas Tunggal Maha Kudus. Thank you, semoga Tuhan memberkati.